Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril adzim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan juga motivasi sehingga kita semua bisa melanjutkan kajian kita, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji terkait dengan perencanaan ya, atau penyusunan program bimbingan dan konseling ya. Nah, bimbingan dan konseling ya di sekolah ataupun di madrasah itu merupakan bagian yang tidak bisa terpisahkan ya dari proses pendidikan ya. Bimbingan dan konseling juga memiliki kontribusi ya terhadap keberhasilan proses pendidikan di sekolah maupun madrasah. Nah, hal ini berarti bahwa proses pendidikan di sekolah ya ataupun di madrasah itu tidak akan optimal tanpa didukung oleh penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling. Nah, pelayanan bimbingan dan konseling ya itu juga dapat dilaksanakan secara baik apabila diprogramkan secara baik pula. Nah, agar program-program tersebut itu bisa berjalan efektif ya, maka program harus disusun secara terencana dan juga sistematis. Dengan kata lain ya, pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah ataupun di madrasah itu perlu direncanakan, perlu dilaksanakan ya, perlu dievaluasi secara teratur agar kemudian manfaatnya bisa dirasakan oleh semua pihak. Nah, dengan ruang lingkup layanan bimbingan dan konseling yang sekarang ini semakin luas dan juga semakin kompatibel ya, dengan tujuan pendidikan ya, maka pengelolaan dan juga pengembangan bimbingan dan konseling sebagai suatu program ya tidak mungkin kemudian dilakukan dengan cara yang sederhana ya dan terkesan asal jalan begitu saja ya. Jadi nggak bisa ya kalau program itu karena ruang lingkupnya sekian luas, kemudian sudah semakin kompatibel dengan tujuan pendidikan. Jadi pengelolaan ataupun manajemen dan juga pengembangan bimbingan dan konseling itu tidak bisa kemudian dilaksanakan secara sederhana dan bahkan terkesan asal jalan begitu saja. Jika petugas bimbingan dan konseling ya dan juga konselor ya menginginkan ya capaian dan juga target ya yang kemudian betul-betul maksimal ya dan mampu memunculkan perubahan-perubahan yang positif ya dalam diri peserta didik, maka pengelolaan dan juga pengembangan program ya ataupun juga layanan bimbingan dan konseling harus memanfaatkan pendekatan manajemen yang rasional dan juga ilmiah ya. Dengan manajemen yang rasional dan juga ilmiah ya, maka tadi ya target ya dalam bimbingan dan konseling itu bisa maksimal, kemudian bisa memunculkan perubahan-perubahan yang positif bagi peserta didik. Nah, sekarang kita kaji terkait dengan program BK ya. Karena kita akan mengkaji terkait dengan penyusunan program BK ataupun perencanaan program BK. Lah, menurut Winkel ya, pengertian program bimbingan dan konseling itu adalah suatu rangkaian kegiatan. Jadi di sini tidak hanya satu kegiatan, tapi rangkaian kegiatan. Maka banyak kegiatan di situ ya. Rangkaian kegiatan ya bimbingan dan konseling yang kemudian terencana dan juga terorganisasi dan juga terkoordinasi selama periode waktu tertentu, misalnya 1 tahun ajaran. Jadi program itu ya banyak ya karena dia merupakan suatu rangkaian ya, tidak hanya satu program ya. Program itu banyak ya, maka dikatakan Winkel itu sebagai rangkaian. Lah, rangkaian kegiatan tersebut ya itu harus terencana ya, maka perlu perencanaan program. Terorganisasi maka perlu pengorganisasian ya, terkoordinasi ya
misalnya selama periode tertentu, ya misalnya 1 tahun ajaran. Nah, sedangkan pengertian program ya berdasarkan kurikulum 2004 ya, program bimbingan dan konseling itu merupakan rencana kegiatan layanan ya. Jadi rencana kegiatan layanan dan juga kegiatan pendukung ya yang akan dilaksanakan pada periode tertentu. Oleh karena itu ya, dari wingkel dari kurikulum ya tahun 2004 ya tadi, maka bisa disimpulkan bahwa program bimbingan dan konseling itu adalah suatu kegiatan layanan bantuan kepada peserta didik ataupun siswa ya di sekolah oleh guru BK ataupun konselor ya secara terencana, terorganisir, terkoordinasi, yang kemudian dilaksanakan pada periode tertentu secara teratur dan juga berkesinambungan. Jadi sekali lagi program ini harus terencana, harus terorganisir, harus terkoordinasi ya. Kemudian program itu harus teratur dan juga berkesinambungan. Jadi harus kontinu ya. Kemudian ini ada beberapa jenis-jenis program BK ya, ada program tahunan ya, yaitu program layanan bimbingan dan konseling yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 tahun untuk masing-masing kelas di sekolah maupun madrasah ya. Kemudian ada program semesteran, yaitu program layanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama 1 semester yang merupakan jabaran program tahunan. Jadi program tahunan itu dijabarkan lagi dalam program semesteran. Kemudian program bulanan, yaitu program pelayanan BK yang meliputi seluruh kegiatan selama 1 bulan yang merupakan jabaran dari program semesteran ya. Kemudian program mingguan, yaitu program layanan BK ya meliputi seluruh kegiatan selama 1 minggu yang merupakan jabaran program bulanan. Dan yang terakhir program harian, yaitu program layanan bimbingan dan konseling yang kemudian dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam 1 minggu. Nah, ini dilaksanakan pada hari-hari tertentu ya, karena dia program harian. Nah, program harian ini merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk satuan layanan atau disingkat satlan dan atau satuan kegiatan pendukung ataupun disingkat satkung dalam bimbingan dan konseling. Jadi program-program mingguan ya itu kemudian dijabarkan lagi ya dalam program harian ya dalam bentuk satlan maupun satkung ya. Satlan ini satuan layanan, satkung satuan kegiatan pendukung. Kemudian kita sudah tahu program BK itu apa, jenisnya apa saja tadi ya. Sekarang kita ketahui ya, kita belajar terkait dengan penyusunan program BK ya. Nah, sebelum melaksanakan program bimbingan dan konseling sekolah dilakukan, tahap penyusunan program dan hendaknya perlu memperhatikan beberapa pertimbangan dan dalam merumuskan program ya. Itu misalnya seperti struktur dan juga isi materi program ya, ini bersifat fleksibel ya dan kemudian disesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan peserta didik. Jadi dalam kalian nanti membuat ataupun menyusun program itu kalian harus mempertimbangkan ya hal-hal ya tertentu dalam rangka menyusun program. Selain itu ya dalam program tersebut struktur isinya, struktur materinya itu harus fleksibel ya, tidak boleh kaku. Yang mana struktur materi dan juga struktur isi ya dalam program tersebut itu harus disesuaikan dengan kondisi ataupun kebutuhan peserta didik ya, berdasarkan hasil penilaian kebutuhan di masing-masing sekolah ataupun di madrasah. Jadi harus banyak hal yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun program, harus fleksibel dan harus berdasarkan kondisi atau kebutuhan peserta didik. Ini karakteristik program ya bimbingan dan konseling ya. Yang pertama rasional ya. Rumusan dasar dan juga pemikiran terkait urgensi bimbingan dan konseling ya dalam seluruh program BK baik sekolah maupun
madrasah ya ke dalam rumusan ini dapat mencakup konsep dasar yang digunakan ya. Kaitan bimbingan dan konseling dengan pembelajaran atau implementasi kurikulum ya. Dampak perkembangan iptek dan juga sosial budaya terhadap gaya hidup masyarakat termasuk para peserta didik dan hal-hal lain yang dianggap relevan. Jadi panjenengan semua nanti kalau membuat program itu harus rasional ya. Rasional di sini dalam artian adalah harus sesuai dengan pembelajaran ataupun implementasi kurikulum, harus sesuai dengan perkembangan iptek, harus sesuai dengan perkembangan sosial budaya, gaya hidup masyarakat, ataupun juga hal-hal lain yang kemudian dianggap relevan ya. Terus kemudian program bimbingan dan konseling itu harus memiliki visi dan juga misi ya. Secara mendasar visi dan misi bimbingan dan konseling itu perlu dirumuskan ulang ke dalam fokus isi ya. Nah, visi di sini adalah membangun iklim sekolah ataupun madrasah bagi kesuksesan seluruh peserta didik, itu visi. Jadi program-program panjenengan semua ya itu harus tadi dirumuskan ya dalam sebuah visi misi, yang mana visi itu adalah membangun iklim ya bagi kesuksesan seluruh peserta didik. Sedangkan misi adalah memfasilitasi peserta didik memperoleh dan menguasai kompetensi di bidang akademik, pribadi sosial, karir ya, berlandaskan pada tata kehidupan etis yang normatif dan juga ketakwaan kepada Tuhan yang Maha Esa. Yaitu visi dan juga misi dari program bimbingan dan konseling yang panjenengan canangkan, yaitu harus sesuai ya. Monggo nanti bisa dibuat ya ke depan kalau sudah jadi guru BK, harus buat visi dan juga misinya. Kemudian deskripsi kebutuhan ya, rumusan hasil need assessment ataupun penilaian kebutuhan peserta didik dan juga lingkungannya ke dalam rumusan perilaku-perilaku yang diharapkan dikuasai oleh peserta didik. Jadi harus deskripsikan kebutuhan ya dari rumusan hasil need assessment itu dirumuskan ya. Kira-kira peserta perilaku ataupun pribadi peserta didik yang harus dikuasai oleh peserta didik itu yang seperti apa, itu harus dirumuskan. Nah, rumusan ini tiada lain adalah rumusan tugas-tugas perkembangan, yakni standar kompetensi kemandirian yang telah disepakati bersama. Jadi rumusan itu ada pada tugas-tugas perkembangan, yaitu ya terdapat pada standar kompetensi kemandirian yang kemudian telah disepakati bersama. Selanjutnya terdapat tujuan ya. Di dalam program itu terdapat tujuan. Nah, rumusan tujuan ya yang akan dicapai dalam bentuk perilaku harus kemudian dikuasai peserta didik setelah meroleh pelayanan bimbingan dan konseling. Ya, kira-kira sing mok karepno apa? Ya, yang kita harapkan apa? Tujuan kita apa dari perilaku peserta didik setelah menerima layanan bimbingan dan konseling. Ini yang selanjutnya adalah di dalam program bimbingan dan konseling harus mencakup ya komponen program, yang mana ada layanan dasar, ada layanan responsif, ada perencanaan individual, dan juga komponen dukungan sistem ataupun kita sebut sebagai manajerial. Ya, harus ada itu ya. Oke, yang terakhir adalah action plan ya ataupun rencana operasional ya. Diperlukan untuk menjamin peluncuran program bimbingan dan konseling dapat dilaksanakan secara efektif dan juga efisien ya. Jadi program-program kita yang sudah kita canangkan, sudah kita rencanakan, harapannya bisa dilaksanakan secara efektif dan juga efisien. Dan rencana kegiatan adalah uraian detail dari program yang digambarkan struktur isi program, baik kegiatan sekolah atau madrasah maupun luar sekolah atau madrasah, untuk memfasilitasi peserta didik mencapai tugas perkembangan atau kompetensi tertentu. Jadi rencana kegiatan ataupun program-program tersebut ya itu harus diuraikan ya secara detail ya, yang mana
program-program tersebut harus menggambarkan struktur ya, isi program ya. Baik yang di tengah sekolah ya, kegiatan sekolah, maupun di luar kegiatan sekolah, yang mana program tersebut ya tujuannya adalah untuk memfasilitasi peserta didik dalam rangka mencapai perkembangan dan juga kompetensi tertentu. Oke, sekarang langkah-langkah ya. Yang pertama, dalam rangka membuat program ataupun perencanaan program, ada beberapa langkah-langkah yang kemudian harus dilakukan. Yang pertama adalah melakukan identifikasi dan juga rumuskan berbagai kegiatan yang harus ataupun perlu dilakukan ya. Jadi kita harus melakukan identifikasi ya, rumuskan kegiatan-kegiatan yang kemudian perlu dilakukan. Nah, kegiatan ini diturunkan dari perilaku ataupun tugas perkembangan ataupun kompetensi yang kemudian harus dicapai oleh peserta didik ya. Jadi perilaku apa yang kemudian harus dikuasai, tugas perkembangan apa, kompetensi apa yang harus dikuasai ya, itu kemudian menjadi identifikasi ya dan dirumuskan ya dalam kegiatan. Kemudian pertimbangan porsi waktu yang kemudian diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan ya, apakah kegiatan itu dilakukan dalam waktu tertentu ataukah waktu yang terus menerus. Jadi alokasi waktunya harus dipertimbangkan. Kemudian inventarisasi kebutuhan ya, yang diperoleh dari need assessment ke dalam tabel kebutuhan yang akan menjadi rencana kegiatan. Jadi dari need assessment itu ya kemudian diinventarisasi ya kebutuhan peserta didik ya ke dalam sebuah tabel kebutuhan, yang mana itu nanti akan menjadi sebuah rencana kegiatan ataupun program bimbingan dan konseling. Nah, yang selanjutnya program BK ya, baik di sekolah maupun madrasah yang telah dituangkan ke dalam rencana kegiatan ya, itu tadi itu kemudian perlu dijadwalkan ya ke dalam bentuk kalender kegiatan ya. Nah, kalender kegiatan itu menyakup kalender kegiatan tahunan, semesteran, bulanan, dan juga mingguan. Terus yang selanjutnya setelah dijadwal ya, dibuat kalender kegiatan ya. Lah, program bimbingan dan konseling itu perlu ya kemudian dilaksanakan. Kita harus memikirkan bentuknya. Apakah kontak langsung ataukah tanpa kontak langsung dengan peserta didik ya. Kalau kontak langsung misalnya dalam bentuk bimbingan klasikal misalnya yang dilakukan 1 minggu 2 jam misalnya, ataupun konseling individu dengan individu peserta didik ataupun konseling kelompok, ataupun juga tanpa kontak langsung misalnya melalui layanan informasi, kemudian pembuatan pamflet ya, kemudian referral ya, studi kasus ya, intinya tanpa kemudian bertemu peserta didik ya. Itu kita harus melakukan itu istilahnya dipetakan ya, apakah kita melakukan programnya kontak langsung ataukah tanpa kontak langsung. Kemudian yang selanjutnya ya, pengembangan tema atau topik ya, bisa dalam bentuk dokumen sendiri. Jadi kita harus melakukan pengembangan, kira-kira tema apa yang kemudian akan kita berikan kepada peserta didik. Nah, tema ini ya itu merupakan rincian ya, ataupun rincian lanjut ya dari kegiatan yang sudah diidentifikasikan yang terkait dengan tugas-tugas perkembangan. Jadi tadi kan kita mengidentifikasi tugas-tugas perkembangan, kompetensinya, karakteristik yang diinginkan. Nah, itu kemudian dibuat tema-tema ya. Tema-tema ya itu. Kemudian tema secara spesifik itu kemudian dirumuskan dalam bentuk materi untuk setiap komponen program. Ketika ada tema, kemudian tema itu dibuat sebuah materi ya, harus ada materinya ya, jangan tema-tema saja seperti itu. Kemudian pengembangan satuan layanan ya, ataupun satlan ya, bisa dalam bentuk dokumen tersendiri. Lah, itu dikembangkan secara bertahap sesuai dengan
tema dan juga topik. Jadi tema-tema dan juga topik tadi kemudian dibuatlah semacam satelan ya, ataupun satuan layanan ya. Kemudian setelah tadi ya buat satelan, buat rencana evaluasi perkembangan peserta didik ya, yang mana itu dirumuskan atas dasar tujuan yang ingin dicapai. Jadi dalam evaluasi ya tetap rumusannya itu sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Sejauh mungkin perlu dirumuskan pola evaluasi program yang memang berfokus kepada keterlaksanaan program ya. Jadi fokusnya kita pada keterlaksanaan program ya, apakah sudah terlaksana atau tidak program kita, yaitu dievaluasi. Nah, itu semua sebagai bentuk akuntabilitas pelayanan bimbingan dan konseling yang kita laksanakan. Kemudian yang selanjutnya adalah rencanakan anggaran ya untuk mendukung pelaksanaan implementasi program yang dinyatakan secara cermat, rasional dan juga realistis. Jadi anggarannya harus cermat ya, dalam artian tidak badir, harus rasional dalam artian dia bisa dijangkau, bisa diimplementasikan dan juga harus realistis ya. Jangan terlalu tinggi ya gitu. Kemudian ini adalah tadi ada berpikir terkait dengan dalam membuat program harus memikirkan terkait dengan alokasi waktu ya. Ini saya berikan alokasi waktu ya berdasarkan jenjang ya, nanti bisa mengikuti ini ketika kalian semua sudah jadi guru BK ya. Untuk SD dan juga MI ya, ini layanan dasarnya itu sekitar 45-55%. Kemudian layanan dasar untuk SMP ataupun MTS itu 25 sampai dengan 45%. Untuk SMA, MAN dan juga SMK itu 25 sampai dengan 35%. Kemudian untuk layanan responsif ya SDMI 20 sampai 30%, kemudian SMP 25 sampai 35%, SMA 15 sampai 25%. Kemudian pelayanan perencanaan individual ya untuk SDMI ini 5 sampai 10%, untuk SMP atau MTS itu 15 sampai 25%, untuk SMA itu 25 sampai 35% ya, bahkan porsinya bisa lebih besar ketika SMK ya, karena memang mereka disiapkan untuk menjadi lulusan yang siap kerja ya. Untuk dukungan sistem ataupun manajerial SDMI 10 sampai 15%, untuk MTS 10 sampai 50%, untuk SMA, MAN dan juga SMK 10 sampai 15% ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait dengan perencanaan ataupun penyusunan program BK. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga sehat selalu, sukses selalu, dan bahagia selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.